Bab 131. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Tang San mengikuti di belakang ayahnya menghentikan langkahnya, mengikuti pandangan Tang Hao ke depan. Muncul di depan mereka, adalah deretan gunung bergulir yang membentang ke kejauhan. Mereka tidak dapat melihat semua pegunungan dari tempat mereka berdiri, tetapi bahkan gunung terluar cukup tinggi untuk menembus awan. Sudahkah 8 laba-laba lancemu pulih? Tang Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Tang San mengangguk. Sudah sembuh. Petik 2. Tang Hao menatap Tang San. Gunakan, ikuti aku. Petik 2. Hanya menyisakan 6 kata, Tang Hao sudah melonjak, memanjat lurus ke atas dinding gunung di depan. Dinding gunung di depan sangat terjal, hampir 90 derajat, tapi Tang Hao masih berjalan seolah-olah melangkah di permukaan tanah. Setiap kali ujung jari kakinya menyentuh dinding gunung, tubuhnya akan naik lebih dari 10 meter, dengan cepat naik ke atas. Tang San menarik napas dalam-dalam, meringkas kekuatan rohnya. 8 spider lens menerobos pakaian di punggungnya, tiba-tiba memanjang. Melewati setengah bulan pemulihan, 8 spider lances sudah tumbuh kembali. Berbeda dari kabut es sebelumnya, tampaknya mereka menjadi lebih tahan lama. Miring ke depan, 8 spider lances membungkuk. Itu membuat Tang San terlihat seperti laba-laba raksasa yang membungkuk, dadanya dekat dengan tanah. Kaki laba-laba tiba-tiba mengerahkan diri, mengirim Tang San melonjak seperti sambaran petir, langsung naik hampir 20 meter. Ceng 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 ceng, The Eight Spider Lens menembus dinding gunung seolah menusuk tahu. Tang San tergantung langsung dari mereka. Sebagai tulang roh eksternal, Eight Spider Lances memiliki jangkauan penggunaan yang sangat luas. Selain tidak bisa terbang, mereka praktis bisa mengabaikan sebagian besar pembatasan medan. Setelah menggunakan 8 laba-laba lens untuk menempel di dinding, di bawah kendali Tang San, 8 laba-laba lens bergerak berirama, membawanya naik langsung ke dinding gunung seperti laba-laba raksasa. Meskipun Tang Hao sangat cepat, ketika menggunakan 8 spider lens, Tang San sama sekali tidak lambat. Mengandalkan kaki laba-laba besar sepanjang 4 meter, dia bergerak lebih cepat daripada di atas tanah. Dengan gerakan berirama dari 8 laba-laba lens, Tang San merasakan darah di dalam tubuhnya secara bertahap menghangat, seluruh tubuhnya tak terlukiskan nyaman. Dia mengerti bahwa ini adalah proses fusi lengkap 8 spider lances dengan tubuhnya setelah tumbuh kembali. Tang Hao seperti mesin yang tak kenal lelah, membawa Tang San melintasi satu puncak gunung satu demi satu, menggunakan hampir setengah hari untuk menembus jauh di dalam pegunungan. Menggunakan 8 spider lens juga memakan kekuatan roh, dan perjalanan setengah hari membuat Tang San pusing dengan penglihatan kabur. Tepat pada saat ini, suara gemuruh samar mencapai telinganya, dan udara juga secara bertahap menjadi lembab. Apa itu tadi? Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Hao di depan. Dia menemukan bahwa ayahnya tampaknya bergerak maju ke arah ini. Ketika mereka terus-menerus mendekat, gemuruh itu menjadi semakin memekakkan telinga. Udara juga menjadi lebih lembab, suhunya bahkan lebih rendah di sini daripada di dunia luar. Akhirnya, Tang Hao berhenti sekali lagi. Ini adalah lembah gunung, tepatnya, itu adalah kolam. Air yang dalam begitu jernih sehingga bagian dasarnya bisa terlihat, tenang dan tenteram, seperti permata biru raksasa. Di satu sisi lembah ada air terjun selebar 20 meter, menutupi tembok gunung setinggi 200 meter seperti pita giok. Suara gemuruh itu menghantam kolam. Air terjun mengalir deras, menabrak kolam, menyerang percikan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah sinar matahari, pelangi 7 warna membentang di kolam, sangat menyilaukan. Tang San baru saja tiba ketika uap air jernih dan dingin menghantam wajahnya, atmosfer lembab menembus jauh ke dalam hatinya, sangat nyaman. Dikelilingi oleh pegunungan, 10.000 lipatan biru dan hijau, permata biru beriak di depan, dan air terjun luas yang menghubungkan langit dan bumi. Semua keindahan ini membuat Tang San agak bodoh. Tang Hao duduk di sana dengan tenang, tatapannya jatuh di air terjun yang mengalir seperti sungai perak. Untuk beberapa alasan, ekspresinya yang selalu dingin telah berubah, dan wajah yang sudah tua itu menunjukkan kelembutan yang tidak dapat disembunyikan. Ayah dan anak laki-laki berdiri di sana seperti itu untuk waktu yang lama. Masih Tang San yang pertama kali sadar dari pemandangan yang indah, tanpa sadar menoleh untuk melihat ayahnya. Mungkin itu karena Tang Hao merasakan tatapannya, tetapi ekspresinya membaik dan dia perlahan berbalik untuk melihat Tang San. Selama 2 tahun ke depan, ini adalah tempat kamu akan tinggal dan berkultivasi. Ketika haus,
kamu memiliki air di depan kamu. Saat lapar, kamu memiliki semua jenis buah-buahan di pegunungan. Kamu sudah lama bersama dengan Dugu Bo, kuharap kamu bisa memisahkan mana yang beracun. Petik 2. Mendengar ayahnya berbicara, dada Tang San terasa hangat. Tatapannya pada ayahnya juga menjadi lebih terbakar dengan kasih sayang keluarga. Ayahnya mengetahui bahwa dia pernah bersama Dugu Bo, mengatakan kepadanya bahwa ayahnya tidak pernah jauh darinya. Tang San begitu lihai, ia segera menyimpulkan alasan ayahnya tidak pernah muncul di sebelahnya. Itu karena dia takut mempengaruhi kultivasinya. Memang, semua yang diperintahkan oleh gurunya, dia sudah bisa melakukan gelar terbaik. Bahkan ayahnya sebagai gelar Douluo, bahkan Paus Agung, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Grandmaster dalam mengajar. Balikkan punggungmu ke arahku. Petik 2. Tang Hao berkata kepada Tang San. Tang San buru-buru melakukan seperti yang diminta. Begitu dia berbalik, sepasang tangan besar yang kuat ditempatkan di pundaknya. Saat berikutnya, Tang San hanya merasakan dua aliran hangat mengalir ke tubuhnya dari tangan besar yang kasar itu. Dengan dua suara membanting, tangan Tang Hao naik dan turun, memukul punggung Tang San. Segera setelah itu, tangannya bergerak cepat melintasi punggung Tang San seperti makhluk hidup, dan di samping kepalanya, ia praktis tidak membiarkan bagian tubuh Tang San melarikan diri. Di mana tangan Tang Hao bergerak, Tang San hanya merasakan gelombang hangat memasuki tubuhnya. Kelelahan dari hari-hari berbaris cepat ini segera dilenyapkan. Di mana kehangatan itu berlalu, itu setengah panas, sangat nyaman. Tubuh Tang San secara bertahap mulai memancarkan panas, dan keringat yang sangat jarang mengalir sejak ia makan rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal menutupi dahinya. Tang San tidak tahu berapa lama waktu berlalu, ia hanya merasa dirinya secara bertahap menjadi mengantuk, seluruh tubuhnya seperti dilebur dalam tungku pembakaran. Dia benar-benar santai dari serangan ayahnya. Di dunia ini, ada beberapa orang yang tidak ingin Tang San jaga, dan Tang Hao jelas berada di urutan teratas. Dia saat ini satu-satunya kerabat darah Tang San. Tiba-tiba, kesejukan mengalir dari atas kepalanya, sama seperti diurapi dengan krim murni, itu segera membangkitkan Tang San dari rasa kantuknya. Kesejukan masih tidak berubah, suara air terjun yang mengenai kolam sekali lagi menjadi jelas. Tang San menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, dan menemukan pakaiannya sudah lama direndam. Tang Hao berdiri di sebelahnya. Tampaknya ada sedikit kelelahan di sudut matanya, tapi punggungnya masih lurus. Ini mungkin satu-satunya bagian dari Tang Hao yang tidak terlihat tua. Tubuhmu lebih baik dari yang aku bayangkan. Tetapi sulit untuk menghindari kerusakan internal di hari-hari kompetisi ini. Ingat, terluka itu tidak buruk, tetapi kamu benar-benar harus pulih dengan benar sesudahnya. Jika tidak, kerusakan internal yang tertinggal akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Aku telah membantu kamu menyembuhkan semua kerusakan internal kamu sekarang. Otot dan tulang kamu jauh lebih kuat daripada orang biasa, itu harus dikaitkan dengan bumbu yang kamu makan di tempat Dugu Bo. Ini sangat bagus. Ini bisa menghemat banyak masalah. Petik 2. Tang San menangkap jejak kepuasan langka di wajah Tang Hao. Tentu saja tubuhnya jauh lebih baik daripada orang-orang biasa, ditempa dalam sumur es dan api yin yang dan dipertajam oleh dua ramuan abadi yang hebat. Jika bukan karena ini, Tang San tidak tahu berapa kali dia akan mati. Itu juga tidak mungkin untuk menolak kemampuan fusi roh Xie Yue kemampuan full moon hari itu. Little Sun, tahukah kamu apa masalah terbesarmu saat ini? Tanya Tang Hao. Jantung Tang San berkedut. Apakah ini pertimbangan ayahnya untuknya? Merenungkan, dia berkata, ini meledak kekuatan dalam pertempuran. Semangat aku terutama bergantung pada kontrol, tetapi tidak memiliki kekuatan meledak. Saat menghadapi lawan seperti Xie Yue, berurusan dengan mereka relatif sulit. Petik 2. Tang Hao mengangguk, berkata, kamu benar. Dalam hal kontrol, instruksi Grandmaster untuk kamu benar-benar sempurna. Kekuatan kontrol kamu sudah cukup luar biasa, bahkan jika ada kekurangan, itu adalah cacat dari rumput perak biru. Tetapi tidak perlu khawatir, setelah kamu mendapatkan cincin roh ke-6 kamu, akan ada perubahan dalam sifat dasar dari keadaan ini. Petik 2. Tang San tampak kaget pada ayahnya. Sejujurnya, bahkan Grandmaster tidak tahu bagaimana cincin roh ke-6 Blue Silver Grace akan mengubah apapun. Tang San tidak berani percaya bahwa ayahnya akan benar-benar tahu.
Mungkinkah masih ada seseorang di dunia ini yang telah membudidayakan rumput perak biru ke tingkat cincin roh ke-6? Dari ketika ayahnya berbicara tentang pengetahuan tentang binatang roh ratus ribu tahun, hingga rute yang mungkin dari rumput perak biru sekarang, ke Tang San, itu membuat ayahnya tampak lebih misterius. Tang Hao dengan tenang berkata, "Tidak perlu bertanya mengapa, kamu akan mengerti secara alami nanti. Pelatihan khusus aku untuk kamu mulai sekarang. Pertama-tama ambil tulang roh yang kamu dapatkan dari Spirit Hall ke dalam tubuh kamu. Ini cukup berguna bagi kamu." Petik 2. Setelah akhir turnamen hari itu, Tang San berpegang pada pikiran tulang tengkorak kebijaksanaan kondensasi tanpa segera menyatu dengannya. Bagaimana dia bisa menyatu di depan istana tertinggi Paus? Oleh karena itu ia secara langsung menyimpan tulang tengkorak kebijaksanaan di jembatan 24 Monolith-nya. Sekarang diingatkan oleh ayahnya, dia kemudian mengeluarkannya sekali lagi. Cahaya biru redup menyelimuti udara dengan fluktuasi energi yang memabukkan. Melihat tulang tengkorak di depannya, Tang San tidak bisa menjaga hatinya agar tidak berkedip. Tulang roh? Apakah dia akhirnya mendapatkan tulang roh pertama dari 6 yang dia bisa pegang? Bagian 2 TL oleh Bagelson. Tang Hao dengan tenang berkata, "Kualitas tulang roh ini cukup bagus. Spirit Hall benar-benar tidak berbicara omong kosong, itu berasal dari binatang buas dengan setidaknya 50.000 tahun kultivasi. Jika bukan karena Bibi Dong tidak membutuhkan, mereka tidak akan mengambilnya sebagai hadiah. Tulang roh ini harus dipersiapkan untuk 3 Master Spirit Muda Spirit Master Wanita Spirit Hall itu. Di antara ketiganya, dia yang paling menonjol." Petik 2. Kamu berbicara tentang Huliena. Tapi bukankah Xie Yue pemimpin generasi emas? Petik 2. Tang San agak kaget menatap ayahnya. Kemampuan roh yang diciptakan Xie Yue, Full Moon, memberinya kesan yang terlalu mendalam. Itu adalah rasa sakit yang diukir di tulangnya dan terukir di hatinya. Bahkan menghancurkan Eight Spider Lens hampir tidak bisa menghalanginya. Tang Hao tersenyum dingin. Tentu saja tidak. Untuk apa kemampuan roh ciptaan Xie Yue diperhitungkan? Kamu bahkan tidak perlu lebih kuat, jika Clear Sky Hammer kamu telah mencapai peringkat ke-40, hanya perlu satu ayunan untuk dengan mudah mematahkannya. Bahwa Huliena adalah orang yang harus kamu waspadai. Kemampuan pesonanya sangat kuat. Mungkin terlihat bahwa pengontrol kemampuan penyatuan roh adalah Xie Yue, tetapi pada kenyataannya, seluruh efek kemampuan penyatuan roh bergantung padanya. Jika mereka tidak menggunakan kemampuan fusi roh, dan kemampuan rohnya ikut bermain, itu akan membawa kamu banyak masalah. Aku tidak tahu seberapa halus keterampilan mata kamu, tetapi saat ini kamu dapat melawannya dengan sempurna. Juga karena ini kamu tidak melihat betapa menakutkannya dia. Di antara Shrek Seven Devils, jika kamu tidak ada di sana untuk melawannya, dia sendiri yang bisa mengirim kamu semua berkemas. Bibi Dong mendorongnya menjadi paus agung berikutnya. Petik 2. Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, dia tidak pernah melakukan kontak dengan apapun dari dunia luar. Dia sepenuh hati melemparkan dirinya ke dalam penelitian senjata tersembunyi, dan karenanya memperoleh prestasi besar di bidang senjata tersembunyi. Tapi itu juga membuatnya seperti kertas kosong dalam hal pengetahuan tentang dunia luar. Dalam kehidupan ini, dia baru saja hidup selama 14 tahun. Bagaimana pengalamannya di masyarakat dibandingkan dengan Tang Hao? Sekarang diingatkan oleh Tang Hao, dia tiba-tiba merasakan panorama luas terbuka, dan dia mengangguk berulang kali. Mulai, Fius dengan itu dulu. Dengan bantuannya, kultivasi kamu nanti akan menjadi 2 kali lipat hasil untuk setengah pekerjaan. Kecerdasan kamu sendiri melampaui rekan-rekan kamu, menambahkan semua yang Grandmaster telah kembangkan, serta keterampilan mata kamu, semua ini dapat ditingkatkan dengan tulang tengkorak ini. Dalam proses penyerapan, rasakan energinya dengan sepenuh hati kamu. Jangan biarkan pikiran mengganggu. Aku akan melindungimu. Petik 2. Dengan perlindungan Clear Sky Douluo, apakah ada sesuatu di dunia luar yang bisa menjadi perhatian? Tang San langsung duduk di atas batu besar tempat dia berdiri. Kedua tangan menggenggam tulang tengkorak itu berkedip-kedip dengan cahaya biru, dia perlahan-lahan menutup matanya. Agak mengejutkan bagi Tang Hao adalah bahwa tubuh Tang San tiba-tiba memunculkan spiritual fluktuasi. Meskipun fluktuasi spiritual tidak kuat, itu sangat berbeda. Bahkan, Tang Hao sendiri hanya bisa menyebabkan fluktuasi spiritual yang jelas setelah dia berusia 25. Dan pada saat itu, dia sudah dianggap sebagai jenius nomor 1 dari Clear Sky School.
Clear Sky School juga merupakan sekte nomor 1 di bawah surga. Tetapi putra di depannya ini, telah mencapainya 10 tahun lebih awal daripada dia. Tanpa tatapan penuh perhatian Tang San, Tang Hao tidak lagi menyembunyikan dunianya. Garis-garis wajahnya menjadi jauh lebih lembut, dan dia bahkan sedikit tersenyum ketika dia menyaksikan air terjun yang mengamuk seperti sebelumnya. Seiring dengan fluktuasi spiritual yang mengalir ke tulang tengkorak kebijaksanaan, cahaya biru dari tulang tengkorak tiba-tiba tumbuh intens. Praktis dalam sekejap ia menyelimuti tubuh Tang San, membagikan kecambah biru dari cahaya. Alasan mengapa tulang roh bahkan lebih berharga daripada cincin roh adalah, selain lebih sulit diperoleh, alasan yang lebih penting adalah bahwa tidak ada batasan kekuatan roh untuk menyerap tulang roh. Dengan kata lain, jika kamu cukup beruntung untuk mendapatkannya ketika kamu hanya memiliki 1 peringkat kekuatan roh, kamu masih bisa menyerap bahkan tulang roh tingkat 100.000 tahun. Oleh karena itu, meskipun Tang San sekarang menyerap tulang roh dari binatang roh lebih dari 50.000 tahun, masih tidak akan ada bahaya. Itu bahkan akan jauh lebih aman daripada ketika di awalnya menyerap cincin roh Man Face Demon Spider. Dalam cahaya biru itu, hal pertama yang dirasakan Tang San adalah fluktuasi kekuatan roh es dingin yang mengalir ke otaknya. Itu adalah semacam fluktuasi energi yang membuatnya merasa nyaman dan nyaman. Aura dingin mengalir langsung ke ruang di antara alisnya, secara bertahap merangsang otaknya. Di mana itu berlalu, seolah-olah otaknya mulai terbuka. Tindikan aneh itu membuat Tang San merasa lebih nyaman daripada sebelumnya. Saat ini, dia menemukan bahwa banyak hal yang tidak pernah dia pahami sebelumnya terbuka lebar dan terhubung. Bahkan yang lebih mengejutkan bagi Tang San, di bawah pengaruh aliran-aliran dingin itu, seluruh otaknya sepertinya dilucuti dari tubuhnya. Kekuatan spiritualnya itu muncul setelah dia mengambil penetrating gaze begonia. Tapi kekuatan spiritual ini bukan sesuatu yang Tang San akan gunakan. Saat ini, di bawah pengaruh aliran dingin ini, tidak hanya kekuatan spiritual yang awalnya tidak berwujud tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi lebih jauh lagi hubungan antara Tang San dan itu menjadi sangat dekat. Dia bisa dengan mudah mengarahkannya hanya dengan pikiran. Benar-benar layak disebut tulang tengkorak kebijaksanaan kondensasi. Kondensasi kekuatan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat otak Tang San tampaknya terbuka. Tanpa menggunakan matanya untuk melihat, dia sudah bisa merasakan dengan jelas segala sesuatu di dunia di sekitarnya. Di mana kekuatan spiritual berlalu, dalam jarak 100 meter, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dia bahkan melihat ekspresi lembut di wajah ayahnya. Dan rentang kekuatan spiritual yang bisa dipindai meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tiba-tiba merasakan kekuatan spiritual putranya tiba-tiba meluas, dan terlebih lagi menyapu ke segala arah. Ekspresi wajah Tang Hao segera menegang, berteriak dengan dingin. Padamkan pikiranmu, jangan lepaskan secara eksternal. Hindari kehilangan kendali. Petik 2. Suara Tang Hao tidak keras, tapi itu membawa kejutan spiritual yang kejam. Kekuatan spiritual yang dilepaskan Tang San tiba-tiba dikembalikan ke tubuhnya dengan paksa. Mendengar suara ayahnya, hati Tang San langsung menggigil. Dengan buru-buru menahan kekuatan spiritual, dia memadatkannya di dalam benaknya. Sepersekian detik sebelum dia menarik kekuatan spiritual, dia samar-samar merasakan sesuatu yang tampaknya menggemakannya dari balik air terjun. Sebelum Tang San punya waktu untuk merenungkannya dengan hati-hati, aliran es dingin itu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Praktis dalam sekejap itu menenggelamkan dunia rohaninya. Tang San tiba-tiba membuka mata. Tulang roh biru pucat itu pada beberapa titik sudah tumbuh dengan ukuran yang sama seperti kepalanya. Saat Tang San membuka matanya, di rongga mata tulang tengkorak biru pucat itu, 2 api biru tiba-tiba menyala. Dalam praktis sepersekian detik, kedua bola api itu melesat keluar, langsung ke mata Tang San. Rasa sakit menusuk yang kuat datang dari matanya. Tang San tidak bisa melihatnya, tetapi saat ini pupil matanya menjadi benar-benar biru, dan segera setelah itu warnanya menjadi ungu. Warna biru dan ungu saling menggantikan untuk berkilau 9 kali, dan akhirnya menjadi biru jernih. Tulang kebijaksanaan yang membesar tumbuh sekali lagi, menyelimuti kepala Tang San seperti helm besar, lalu perlahan-lahan berkontraksi lagi. Saat mendekati kepala Tang San, seluruh tulang tengkorak sudah menjadi ilusi, dan diam-diam bergabung ke kepala Tang San. Saat ini, Tang San tenggelam dalam samudera dingin yang jernih,
tidak lagi merasakan apapun di sekitarnya, seolah-olah tubuh dan jiwanya dilucuti, sampai-sampai ia bahkan tidak bisa merasakan rasa sakit yang menusuk di matanya lagi. Cahaya biru berputar di atas kepala, berlanjut selama 3 hari penuh. Bagi Tang San, 3 hari ini berlalu hanya dalam sekejap mata. Dan Tang Hao berdiri dengan tenang di sisinya selama 3 hari. Selain menjaga inderanya pada putranya, tatapannya selalu terfokus pada air terjun di sisi lain kolam, siang dan malam. Membuka matanya, sensasi pertama Tang San adalah bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Semua warna telah menjadi tingkat yang lebih hidup, dan dia bahkan bisa melihat setiap titik energi yang mengambang di udara. Segala sesuatu di sekitarnya tampak terbentuk dari semua jenis biji-bijian. Tang San terkejut mengetahui bahwa Purple Demon Eye-nya tampaknya telah naik ke puncak tingkat ketiga, Master Seed. Jarak untuk menembus ke tahap akhir, Boundless, hanya 1 langkah. Dengan mata dingin pengamat, Tang Hao dengan jelas melihat bagaimana cahaya biru tua di sudut-sudut mata putranya tiba-tiba tumbuh lebih kuat setelah dia membuka matanya. Seiring dengan tatapannya yang penuh perhatian, tiba-tiba, 2 sinar cahaya biru tua keluar dari mata Tang San. Itu tidak lagi memiliki cahaya emas ungu sebelumnya dari mata iblis ungu, namun, kedua sinar biru tua itu tidak hanya menembakkan Qi atau lebih seperti sebelumnya, tetapi terus lurus sempurna, membentang beberapa puluh meter, langsung memasuki permukaan kolam. Tang Hao melihatnya, tetapi Tang San merasakannya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa matanya langsung melihat segala sesuatu di bawah permukaan air, dia bahkan bisa langsung menghitung jumlah sisik pada ikan yang berenang di sekitarnya. Pikirannya luar biasa tajam. Tang San mengangkat kepalanya, pandangannya bergerak ke samping. Pada saat itu, cahaya biru tua di matanya tiba-tiba menjadi lebih kaya. Cahaya dari matanya jatuh pada batu besar di sampingnya, dan ledakan keras bergema. Batu besar itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk halus dalam sekejap oleh cahaya biru di matanya. Menonton adegan ini, bahkan Tang Hao tidak bisa membantu murid-muridnya berkontraksi dengan keras. Ini adalah kemampuan yang dimiliki tulang roh. Kemampuan yang akan muncul setelah tulang roh mempengaruhi seorang guru spirit diakui harus dikaitkan dengan kemampuan binatang roh dari tulang roh, tetapi pada saat yang sama juga akan terkait dengan kemampuan guru spirit sendiri. Mata iblis ungu Tang San tidak diragukan lagi sangat luar biasa, dan pikiran ini memampatkan kemampuan tulang tengkorak roh secara otomatis memengaruhinya. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Pertemuan dua kekuatan segera membuat kemampuan ini bahkan lebih menakutkan. Deskripsi Tang San selanjutnya tentang kemampuan ini adalah, melihat semua makhluk hidup di dunia, memadamkan semua ketidakadilan. Namanya, Purple God Light. Mengeluarkan Purple God Light, tindakan pertama Tang San bukanlah untuk bersemangat, melainkan untuk menghitung seberapa besar kekuatan destruktif dari Purple God Light ini sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dia sadari sebelumnya. Tetapi saat ini otaknya dengan cepat menghitungnya secara otomatis. Semuanya terjadi secara alami dan santai. Pikiran menghitungnya baru saja melintas di benaknya, ketika Tang San segera memiliki penilaian berdasarkan situasi kehancuran batu dan tanda yang tersisa di tanah. Dia menilai bahwa Purple God Light yang menembak dari matanya adalah semacam serangan menusuk titik. Sebagai hasil dari kekuatan serangannya yang terfokus, kekuatan destruktif singular yang dihasilkan terutama menakutkan. Selain itu, ia menemukan bahwa kekuatan cahaya Dewa Ungu terkait dengan output kekuatan spiritualnya. Ketika dia melihat kolam tadi, dia belum meluncurkan efek serangan, dan konsumsi kekuatan spiritualnya sangat lambat. Tetapi begitu dia menggeser cahaya di matanya untuk menyerang batu itu, kekuatan spiritualnya segera tampak menyembur keluar. Tetapi konsumsi energi rohnya sangat kecil. Dengan kata lain, kemampuan ini harus bergantung terutama pada output kekuatan spiritual. Semakin besar output kekuatan spiritual, semakin kuat efek serangannya. Saat memahami ini, Tang San memperhatikan bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan rohaninya lebih dari 100 kali lebih besar. Kekuatan spiritual yang semula tak berwujud dan tak berbentuk ini telah mengembun menjadi sungai di dalam benaknya, berkedip-kedip sedikit keperakan saat mengalir. Di mana itu berlalu, itu menerangi segala sesuatu dalam benaknya, memungkinkan Tang San untuk melihat lebih banyak lagi. Karena kekuatan serangan Purple God Light terkait dengan kekuatan spiritualnya, maka sepertinya dia harus mulai menumbuhkan kekuatan spiritualnya. Grandmaster sebelumnya mengajarkan Tang San metode untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, hanya pada waktu itu Tang San terutama mengandalkan budidaya Mysterious Heaven Skill.
Baginya, kekuatan spiritual hanyalah sesuatu yang ilusi, dan belum tentu berguna. Tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa fungsi kekuatan spiritual sama sekali tidak kecil, dan dalam beberapa hal, bahkan tidak lebih kecil dari kekuatan rohnya. Semakin besar sang guru roh, semakin besar tekanan yang dia berikan kepada orang-orang, tetapi dari mana tekanan ini berasal? Memang ada pelepasan kekuatan roh, tetapi pada saat yang sama ada tekanan mental. Ini adalah efek dari kekuatan spiritual. Terlebih lagi, saat ini Purple Godlight-nya membutuhkan dukungan kekuatan spiritual. Dengan kemampuan ini yang tidak secara khusus mengonsumsi kekuatan roh, tetapi masih memiliki daya tembak yang luar biasa, bagi Tang San, itu seperti seekor harimau yang menumbuhkan sayap. Tiba-tiba, Tang San terkejut. Dia menemukan bahwa setelah menembak hanya satu Purple Divine Light, dia tiba-tiba berpikir begitu banyak. Dan terlebih lagi, semuanya sangat masuk akal, seolah-olah yang dia pikirkan hanyalah fakta. Tulang kebijaksanaan, apakah ini kebijaksanaan yang diberikan kepadaku? Tidak heran setiap guru roh akan haus akan tulang roh seperti itu. Tang San menghela nafas dalam hati, pada saat itu ia mendapatkan tulang roh eksternal 8 tombak laba-laba ketika menyerap cincin roh, dan setelah itu, 8 tombak laba-laba juga sangat berguna. Namun terlepas dari ini, mendapatkan 8 laba-laba tombak jauh dari serangan hebat yang diberikan tulang tengkorak kebijaksanaan kepada Tang San sekarang. Tulang tengkorak kebijaksanaan ini praktis membuka pintu lain untuk Tang San sebagai guru roh. Manfaat yang diberikan padanya sama sekali tidak sesederhana hanya Purple Godlight. Tang Hao berdiri di samping tanpa berbicara. Dengan ekspresi merenung Tang San, dia bisa melihat bahwa putranya saat ini mengalami hal-hal baru yang dia terima. Baginya, momen ini sangat penting. Tang Hao juga bisa menebak apa yang diberikan tulang tengkorak kebijaksanaan kepada Tang San. Karena itu, momen refleksi ini tampak sangat berharga. Setelah waktu yang lama, Tang San secara bertahap kembali dari pikirannya. Tatapannya beralih ke ayahnya di sebelahnya, dia menemukan bahwa ketika dia tidak menggunakan matanya untuk melihat, kekuatan spiritual tak berwujud yang didistribusikan dari pikirannya telah mengunci posisi ayahnya. Yang lebih mengejutkan bagi Tang San adalah bahwa kekuatan spiritual dalam pikirannya tidak memerlukan kontrol yang teliti untuk bergerak, perlahan-lahan pulih secara otomatis. Tetapi kekuatan spiritual ini tidak ada hubungannya dengan dunia luar, itu sepenuhnya terkondensasi oleh dirinya sendiri. Grandmaster pernah berkata bahwa dunia mental manusia adalah tempat paling ajaib. Tidak ada yang mengerti dari mana kekuatan spiritual berasal. Di permukaan sepertinya ilusi, tapi itu benar-benar ada. Semakin banyak kekuatan spiritual yang hebat yang dimiliki oleh guru roh, semakin dia tangguh. Apa yang tidak diketahui Tang San adalah bahwa Tang Hao juga terkejut di dalam hati saat ini. Terkejut karena intensitas kekuatan rohaninya. Tang Hao menemukan bahwa kekuatan spiritual yang dimiliki Tang San saat ini, secara tak terduga mendekati level spirit Douluo biasa. Dia mengerti bahwa ini bukan sesuatu yang bisa disebabkan oleh efek dari tulang kebijaksanaan yang memadatkan pikiran. Tulang roh itu diakui dapat meningkatkan kekuatan spiritual Tang San, dan terlebih lagi membiarkannya memahami seluk-beluk dunia mentalnya, tetapi efeknya tidak boleh sekuat itu. Sebenarnya, tulang tengkorak kebijaksanaan lebih seperti kunci untuk Tang San, kunci inilah yang membuka gerbang ke dunia spiritualnya. Sejak kecil, Tang San setiap hari menghadapi matahari pagi untuk menumbuhkan mata iblis ungu, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia tidak hanya mengembangkan visinya, tetapi secara bersamaan juga menempa kekuatan rohaninya. Hanya saja, kultivasi semacam itu selalu tersembunyi di dalam benaknya tanpa muncul. Saat ini, di bawah pengaruh tulang tengkorak kebijaksanaan, tahun-tahun kultivasi Tang San terhubung dalam sekejap pemahaman, gerbang dunia spiritualnya terbuka lebar, maju dengan pesat. Tentu saja, hanya tingkat spiritual Tang San yang dipromosikan ke batas spirit Douluo. Itu tidak berarti bahwa Purple Godlight-nya bisa mencapai level spirit Douluo. Semua ini tergantung pada keadaan promosi kekuatan spiritualnya di masa depan, serta jumlah kekuatan spiritual yang bisa dia hasilkan saat menggunakan Purple Godlight. Tang San perlahan-lahan menarik pikirannya, memperhatikan ayahnya. Tang Hao melangkah di depannya. Kamu sudah menyerap selama 3 hari. Dilihat oleh keadaan tubuh kamu dan waktu yang dihabiskan, pencetus tulang roh ini seharusnya adalah makhluk roh selama 60.000 tahun. Keberuntunganmu cukup bagus. Aku pikir, jika bukan karena penampilan aku,
mungkin Spirit Hall akan bergerak melawan kamu secara rahasia. Tulang roh ini juga harus berada di peringkat teratas bahkan di Spirit Hall. Petik 2. 3 hari. Tang San terkejut. Ayah, maka kamu belum beristirahat selama 3 hari. Petik 2. Tang Hao melambaikan tangannya ke Tang San. Itu tidak penting. Pelatihan khusus kamu akan dimulai sekarang. Petik 2. Saat kata-katanya jatuh, Tang Hao mengangkat tangannya dan menamparkan bahu dan dada Tang San masing-masing. 3 aliran panas mengalir ke bawah, dan Tang San hanya merasa seluruh tubuhnya lemas. Secara praktis instan, miliknya Dantian terbungkus oleh panas yang menyengat. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, dia tiba-tiba tidak merasakan jejak kekuatan rohnya. Ayah, ini, Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, mulai sekarang, kamu tidak akan membutuhkan kekuatan roh. Aku telah menyegelnya untuk sementara waktu untuk membantu kamu memajukan pelatihan khusus kamu. Ingat, kamu juga tidak diizinkan menggunakan kekuatan tulang roh. Aku tidak menyegel kekuatan roh kamu karena aku tidak mempercayai kamu, tetapi karena dalam pelatihan khusus yang akan aku berikan kepada kamu, sangat mudah untuk secara tidak sengaja menarik kekuatan roh. Petik 2. Menjentikkan pergelangan tangannya, palu tempas segera muncul di tangan Tang Hao. Permukaannya ditutupi lubang dan jejak karat, persis sama dengan yang digunakan Tang San di rumah. Ambil. Petik 2. Tang San mengambil palu penempaan, tampak agak bingung pada ayahnya. Tang Hao menunjuk ke air terjun di sisi lain kolam. Pergi ke sana. Di bawah air terjun adalah batu bundar yang menonjol, berdiri di atasnya, dan berlatih metode palu yang aku ajarkan. Petik 2. Metode palu angin gangguan memecah. Tang San tidak bisa menahan pandangannya untuk beralih ke air terjun. Tang Hao mengangguk. Ketika kamu dapat menyelesaikan 9 kali 9, 81 ayunan, dan terlebih lagi tanpa gangguan sedikit pun, tahap pertama dari pelatihan khusus akan berakhir. Pergi. Petik 2. Saat berbicara, Tang Hao berjalan di depan batu tanpa mengambil cuti. Tanpa mengambil postur apapun, tinjunya meledak, ledakan keras mengikuti, dan di dinding gunung segera membentuk gua sedalam 3 meter. Tang Hao mengayunkan lengan bajunya, meniup debu, lalu berjalan masuk untuk duduk bersila di dalam, tanpa mengatakan apapun kepada Tang San. Melihat ayahnya, lalu lagi pada palu tempa yang dikenalnya di mata Tang San segera menunjukkan tekad yang teguh. Dengan percikan, dia dalam kolam ke kolam dan berenang menuju air terjun dengan palu tempa. Metode penanaman tradisional Clear Sky School akan dimulai secara resmi dari hari ini. Seven Treasure Glaze Stile School. Dalam 3 hari sejak dia kembali ke sekolah, Ning Rongrong selalu cemberut. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan peraturan sekolah kepada Oscar. Ning Fengzi sangat menghargai Oscar. Seorang Spirit Master Sistem Makanan yang telah mencapai peringkat ke-40 hanya pada usia 16, bagaimana dia tidak bisa dinilai. Dalam perjalanan pulang, Ning Fengzi telah menyatakan kepada Oscar bahwa sekolah akan melatihnya dengan segala kekuatannya. Jika dia membutuhkan sesuatu, dia harus mengatakannya. Oscar juga tidak banyak bicara. Baginya, selama dia bisa bersama dengan Ning Rongrong, itu sudah cukup. Malam tiba, 7 harta karun genteng sekolah secara bertahap menjadi diam. Ning Rongrong baru saja memikirkan bebannya, ketika tiba-tiba, ketukan ringan terdengar dari bingkai jendela. Siapa? Ning Rongrong dengan waspada berdiri. Ini aku. Suara Oscar datang dari luar. Ning Rongrong menarik napas dalam-dalam, cahaya tegas terlihat di matanya. Dia telah memutuskan itu, tidak peduli apa, dia akan memberitahu Oscar hari ini. Rasa sakit yang singkat lebih baik daripada sakit yang berkepanjangan. Jika dia menunda lebih jauh, itu hanya akan lebih menyakiti Oscar. Berpikir demikian, dia membuka pintu kamar tidurnya dan membiarkan Oscar masuk. Kamar Ning Rongrong seluruhnya berwarna merah muda, kamar yang sangat nyaman untuk gadis yang belum dewasa. Ini bukan pertama kalinya Oscar di sini, tetapi setiap kali dia datang ke kamar Ning Rongrong, dia tidak bisa menahan perasaan mendidih darah. Bab 132. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Rongrong, apa yang sedang kamu lakukan? Oscar menutup pintu dengan sepintas lalu. Ning Rongrong berbalik dan berjalan ke dalam. Oscar saat ini lebih memperhatikan penampilannya daripada sebelumnya. Dia dicukur bersih, rambutnya juga disisir dengan rapi, mengenakan pakaian standar Seven Treasure Glaze Stile School yang berwarna emas pucat, membuat wajahnya semakin tampan. Terutama mata besar yang membuat gadis-gadis cemburu,
membuat Ning Rongrong semakin takut untuk bertemu matanya. Mengejar Ning Rongrong dalam beberapa langkah, Oscar mengeluarkan sesuatu dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Baru saja dalam perjalanan melewati, aku melihat bahwa lampu-lampumu masih menyala dan datang. Mengapa kamu tidak beristirahat selarut ini? Petik 2. Ning Rongrong mengembalikannya ke Oscar, mengatakan, aku akan segera tidur. Petik 2. Setelah Oscar bergabung dengan Seven Treasure Glacial School, Ning Fengzi membiarkannya langsung bergabung dengan Sekte Dalam. Faktanya, mayoritas absolut dari Sekte Dalam adalah murid-murid yang terkait langsung dengan Seven Treasure Glacial School, yang hanya bisa dimasuki oleh para Spirit Masters luar yang luar biasa. Ketika Ning Fengzi menyatakan di depan semua sekte bahwa Oscar akan langsung memasuki Sekte Dalam, dia tidak tahu berapa banyak tatapan cemburu dan iri jatuh pada dirinya. Setelah itu ketika kamu tidak bisa selalu begadang seperti ini tidak baik bagi tubuh, dan itu akan membuat kamu menua sebelum waktunya. Petik 2. Oscar menggoda. Ning Rongrong berkata, aku berumur 14 tahun, di mana aku tua. Mendengar suaranya, Oscar tidak bisa membantu terlihat terganggu. Ning Rongrong tidak berbicara dengannya seperti ini dalam waktu yang sangat lama. Kedengarannya suasana hatinya agak salah hari ini. Rongrong, apa yang terjadi? Apakah kamu sakit? Oscar bertanya dengan suara rendah. Ning Rongrong tidak menjawab. Awalnya dia sudah membangkitkan keberanian yang cukup, tetapi ketika dia melihat Oscar, untuk beberapa alasan keberanian dalam hatinya menyusut. Ketika akhirnya mencapai mulutnya, dia tidak bisa mengatakannya. Melihat bahwa Ning Rongrong tidak berbicara, Oscar tidak bisa menahan cemberut. Sambil mendesah ringan, dia berkata, lalu aku akan kembali dulu. Istirahatlah lebih awal. Aku membawa ini untuk kamu makan, memakannya dan kemudian tidur. Ini kue yang bagus untuk pencernaan. Petik 2. Mengangkat tangannya untuk menyentuh rambut panjang Ning Rongrong, tetapi pada akhirnya masih menahan diri. Dia dengan enggan melirik sosok indah Ning Rongrong dari belakang, lalu berbalik untuk pergi. Ketika Ning Rongrong mendengar Oscar mengatakan bahwa dia telah membawakan makanan untuknya, dia tidak bisa lagi menahan air mata di matanya. Oscar. Petik 2. Dia tiba-tiba berteriak. Oscar mulai dan berhenti. Ketika dia hanya berbalik, angin harum menghantam wajahnya, saat Ning Rongrong melompat ke lengannya seperti burung layang-layang, bergegas ke pelukannya. Memegang erat-erat ke pinggangnya. Setelah kejutan singkat, Oscar secara bertahap bereaksi. Meskipun Ning Rongrong sudah setuju untuk pergi bersamanya, selama beberapa hari ini, mereka tidak pernah sedekat sekarang. Aroma lembut batu giok lembut memenuhi lengannya. Perasaan semacam itu begitu menyenangkan sehingga sulit untuk dijelaskan. Memutar tangannya untuk berpegangan pada Ning Rongrong, denyut nadi Oscar melambat tak terkendali. Seorang pria dan wanita sendirian di kamar, wanita cantik itu melemparkan dirinya ke pelukannya. Oscar bukan pria terhormat, segala macam pikiran fantastis muncul di hatinya. Namun, dengan sangat cepat dia merasakan ada sesuatu yang salah. Karena tubuh lembut Ning Rongrong berkedut sedikit di lengannya. Dadanya berangsur-angsur menjadi lembab. Rongrong, ada apa? Oscar bertanya dengan agak menyesal. Satu tangan dengan lembut membelai rambut panjang yang indah dari Ning Rongrong. Dia diam-diam bertanya. Kenapa kamu begitu baik padaku? Mengapa? Ning Rongrong berkata, tersedak isak tangis. Oscar perlahan tersenyum, berkata dalam hatinya, jadi gadis ini membuatku merasa tersentuh. Dalam hati tidak mampu menahan rasa bangga, dia berkata sambil tersenyum. Datang ke Seven Treasure Glacial School, kamu satu-satunya yang aku tahu, dan juga orang yang paling kucintai. Jika aku tidak baik kepada kamu, kepada siapa aku akan baik? Aku sudah lama tidak memiliki orang tua, dan ketika surga telah mengirim kamu kepada aku, jika aku tidak tahu harus menghargai apa, bukankah itu akan memalukan niat baik surga? Petik 2. Oscar awalnya menghibur Ning Rongrong, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa sebelum dia selesai berbicara, Ning Rongrong sudah menangis keras. Tangan yang memeganginya juga kencang. Merasakan rasa sakit Ning Rongrong, Oscar agak bingung. Perasaan indah sebelumnya benar-benar dilenyapkan, dia tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk menghibur Ning Rongrong kali ini. Rongrong, jangan menangis, air matamu menghancurkan hatiku. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantu kamu. Petik 2. Tangis Ning Rongrong berangsur-angsur mereda, dengan erat memegang pinggang Oscar, sepenuhnya mengubur tubuhnya di lengannya, menundukkan kepalanya,
tidak berani menatapnya, dia hampir tergagap. Tahukah kamu, kita tidak akan pernah bisa bersama. Petik 2. Pada awalnya, Oscar tidak mendengarnya dengan jelas. Ketika Ning Rongrong mengulangi dirinya sekali lagi, dia langsung merasa seolah disambar petir, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dia menggenggam wajah menawan Ning Rongrong dengan kedua tangan dan mengangkat kepalanya. Rongrong, apa yang kamu katakan? Suara Oscar agak bergetar, dia tidak pernah mencintai seseorang sepenuh hati sekarang, tapi, apa yang dikatakan Ning Rongrong, bagaimana dia bisa tahan? Gigi keperakan Ning Rongrong mengepal. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya kali ini, itu hanya akan lebih menyakitkan Oscar di masa depan. Menutup matanya, dia menahan rasa sakit di hatinya, mengatakan, "Aku berkata, tidak mungkin bagi kita untuk bersama. Maafkan aku." Petik 2. Maaf. Oscar menatapnya dengan bodoh, senyum aneh melayang di wajahnya. Rongrong, kamu tahu, aku sangat jarang bercukur sebelumnya, aku tidak pernah peduli pada orang lain. Bahkan jika Dekan Flender mengatakan aku jenius, aku masih tidak ingin berkultivasi. Aku hanya ingin hidup dengan tenang dan bahagia. Petik 2. Sampai aku bertemu denganmu. Ketika aku melihat kamu untuk pertama kalinya, aku tidak bisa tidak menyukai min kamu yang seperti peri. Suatu ketika kamu sombong dan mendominasi, bahkan pada saat itu, bayangan kamu di hati aku tidak pudar. Hanya aku katakan pada diri sendiri bahwa itu tidak mungkin bagi kamu dan aku. Kamu adalah putri sulung yang luar biasa dari keluarga yang berpengaruh, tetapi aku hanya seorang guru roh biasa. Petik 2. Tepat ketika aku ingin menghapus kehadiranmu di hatiku sejauh mungkin, kamu mulai berubah. Dengan bantuan semua orang, kamu tidak lagi seperti sebelumnya. Kamu mulai menjadi lebih lembut, lebih memancing kasih sayang orang. Kesalahan kamu secara bertahap menghilang, dan bayangan kamu juga menjadi semakin berbeda di hati aku. Sampai hari itu, ketika kamu mengatakan kepada aku bahwa kamu ingin keluar sementara dengan aku, apakah kamu tahu apa yang aku rasakan? Bahkan untuk 100 tulang roh, aku masih tidak akan menukar perasaan saat itu. Aku percaya bahwa musim semi aku telah tiba. Petik 2. Untuk bisa bersama denganmu di masa depan, untuk mendapatkan pengakuan ayahmu, aku mulai mempertaruhkan hidupku pada kultivasi. Yang paling aku sukai sebelumnya adalah tidur, tetapi sejak hari itu, aku praktis tidak pernah tidur, setiap hari berlalu terus berkultivasi. Bahkan ketika sendirian, ketika kesakitan, selama aku mengingat senyummu, aku bisa dengan mudah menendang kesakitan. Aku menemukan bahwa aku benar-benar mencintaimu. Mungkin aku rendah, setiap kali kamu dalam bahaya, ketika aku bisa melindungi kamu, aku selalu merasa gembira. Petik 2. Air mata mengalir di pipi Oscar. Dia secara bertahap melepaskan wajah Ning Rongrong, langkah demi langkah perlahan mundur. Apa yang diungkapkan matanya bukanlah kesedihan, tetapi agak dekat dengan keputusasaan. Kamu tidak bilang, Oscar, aku. Oscar tersenyum, mencibir, bukan ke arah Ning Rongrong, tetapi pada dirinya sendiri. Aku benar-benar bodoh. Sebenarnya aku sudah tahu itu tidak mungkin bagi kami. Sebagai putri tertua dari Seven Treasure Glade Steel School, bagaimana kamu bisa bersama dengan anak miskin seperti aku? Tidak peduli berapa banyak usaha yang aku lakukan, masih tidak akan mungkin bagi aku untuk berada pada tahap yang sama dengan kamu. Di masa depan, kamu adalah master sekolah Seven Treasure Glade Steel School. Dan aku, tidak ada, aku benar-benar terlalu bodoh. Namun, mengapa kamu membohongi aku? Mengetahui itu tidak mungkin, mengapa kamu memberi aku kesempatan itu? Mengapa? Mendengar raungan histeris Oscar, Ning Rongrong dengan keras mengangkat kepalanya. Matanya sudah merah karena menangis, dan dia sama-sama praktis meraung kembali. Karena aku juga mencintaimu. Petik 2. Apa katamu? Oscar tercengang. Melihat wajah merah Ning Rongrong, keputusasaan di matanya sekali lagi bangkit menjadi kilau penuh harapan. Ning Rongrong menatap Oscar, air mata membuat matanya kabur. Ya, pada awalnya, aku tidak pernah menganggapmu. Meskipun kamu sangat tampan, aku melihat pria tampan sejak aku masih kecil. Tetapi, lambat laun aku temukan, bahwa kamu benar-benar baik kepada aku. Bagi aku, kamu bisa menginvestasikan semuanya. Ini masih tidak penting. Ketika kamu mulai bekerja keras dalam berkultivasi, ketika kamu secara alami akan memblokir di depan aku setiap kali kami bertarung, hati aku ditaklukkan oleh kamu sedikit demi sedikit. Hari itu,
Berjanji untuk pergi bersamamu, itu tidak bohong. Karena aku ingin melihat dengan jelas, tempat apa yang benar-benar kamu miliki di hati aku. Petik 2. Ketika kami benar-benar bersama, ketika aku bisa melihat kamu setiap hari, melihat kamu tumbuh lebih tipis dari hari ke hari karena berkultivasi keras, aku mengerti bahwa semua yang kamu lakukan adalah untuk aku. Tanda kamu di hati aku juga secara bertahap tumbuh lebih besar. Aku menemukan bahwa keengganan aku untuk berpisah dengan kamu tumbuh semakin kuat. Awalnya, aku seharusnya sudah memberitahu kamu dulu, tidak mungkin bagi kami untuk bersama, tapi, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Bukannya aku tidak tega menyakitimu, tapi aku tidak ingin melepaskan perasaan itu. Perasaan semacam itu harus disebut cinta. Petik 2, bagian 2 TL oleh Bagelson. Oscar, aku tahu berapa banyak yang telah kamu investasikan untuk aku, tetapi apakah kamu tahu penderitaan di hati aku? Aku terus-menerus berkata pada diri sendiri bahwa, begitu turnamen selesai, aku akan memberitahu kamu faktanya. Seperti itu, aku tidak akan memengaruhi kultivasi kamu. Tetapi, di dalam hati aku tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada kamu, karena aku tidak ingin meninggalkan kamu. Aku tidak ingin meninggalkan pria pertama yang aku cintai dalam hidup aku. Apakah kamu mengerti? Jika Oscar sebelumnya dapat digambarkan sebagai agak ragu-ragu, maka saat dia sekarang mendengar tangis Ning Rongrong yang menangis dan mengeluh, hatinya perlahan-lahan melunak. Melihat air mata yang terus mengalir di wajah Ning Rongrong, mendengarkannya berbicara dalam benaknya, Oscar menemukan untuk pertama kalinya bahwa apa yang telah diinvestasikannya tidak sia-sia. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua mengungkapkan hati mereka, dan tatapan Oscar mulai menjadi lembut. Lalu kenapa kamu bilang kita tidak bisa bersama? Suaranya perlahan menenangkan, dia mengajukan pertanyaan di benaknya. Nong Rongrong berkata dengan berlinang air mata. Karena aturan sekolah. Kamu juga tahu bahwa Seven Teleschool Glaze Teleschool kami yang berhubungan langsung adalah semua tipe dukungan Spirit Masters. Meskipun memiliki kemuliaan semangat dukungan nomor 1, pada kenyataannya, kami tidak pernah dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa kami tidak memiliki kekuatan serangan. Ini juga sebabnya aku awalnya mendekati saudara ketiga untuk membuat senjata tersembunyi itu. Karena itu, dalam peraturan sekolah, semua pasangan murid yang berhubungan langsung haruslah bertarung dengan Spirit Masters dengan kekuatan yang luar biasa, untuk melindungi kita. Jika itu adalah murid terkait lainnya, mungkin masih ada kesempatan untuk fleksibilitas. Tapi aku satu-satunya anak perempuan ayahku, dan satu-satunya pewaris masa depan dari Seven Treasure Glaze Teleschool. Mustahil bagi ayah aku untuk mengakomodasi aturan-aturan ini untuk aku. Aku hanya dapat menemukan pasangan masa depan yang dapat menggunakan kekuatan roh untuk melindungi aku. Petik 2. Oscar memandang Ning Rongrong dengan linglung. Ini alasan mengapa kita tidak bisa bersama. Karena aku tipe pendukung Spirit Master. Petik 2. Ning Rongrong mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Seven Glaze Teleschool kami tidak pernah mendiskriminasi Spirit Masters biasa. Selama kamu masuk sekolah, sekolah akan memperlakukanmu dengan tulus. Tapi aku tidak punya kekuatan untuk mengubah aturan ini. Bahkan ketika aku menjadi Master Sekte, aku tahu kamu baik kepada aku, dan aku juga benar-benar menyukai kamu. Tetapi, jika kita melanjutkan, itu hanya akan lebih menyakitkan di masa depan. Aku tidak ingin menenggelamkan kamu dalam rasa sakit ini. Rasa sakit yang singkat lebih baik daripada rasa sakit yang berkepanjangan. Masih belum terlambat untuk memberitahu kamu sekarang. Kamu 16 tahun. Kamu masih memiliki masa depan yang indah. Maaf, Oscar, benar-benar minta maaf. Pada titik ini, isak tangis membuatnya tidak dapat berbicara. Oscar memandang Ning Rongrong dengan getir. Bisakah dia benar-benar menyalahkannya untuk ini? Tidak, tentu saja tidak. Ini bukan kesalahan Ning Rongrong. Ketika dia mendengar Ning Rongrong mengatakan dia mencintainya, bagian paling lembut dari hatinya sudah sepenuhnya tersentuh. Baginya, yang dirasakan Ning Rongrong untuknya lebih penting daripada apapun. Sangat terlambat, sudah terlambat. Bahkan jika aku hanya 16 tahun, dalam hati aku, tidak akan pernah ada ruang untuk wanita kedua. Rongrong, tahukah kamu, sudah terlambat bagimu untuk memberitahuku sekarang. Aku mencintaimu, selama-lamanya, bahkan jika lautan mengering dan batunya menjadi lunak, ini tidak akan berubah. Petik 2. Kemegahan yang tak tertandingi berkedip-kedip di mata bunga persik Oscar. Mengambil beberapa langkah ke depan, dia meraih bahu Ning Rongrong. Rongrong,
Lihat aku. Petik 2. Suara Oscar tiba-tiba menjadi tenang. Ningrongrong menatap kosong, mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Tiba-tiba, dia melihat cahaya khusus di mata Oscar yang belum pernah dilihatnya, cahaya yang hanya dia lihat di mata Tang San dan mata Dai Mubai di final turnamen Elite Academy Master Spirit tingkat lanjut. Rongrong, dengarkan aku. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku sangat senang, karena ini adalah pertama kalinya aku mendengar kamu mengatakan bahwa kamu menyukai aku. Ada kesulitan di hadapan kita, tetapi selama kita saling mencintai, kesulitan itu mungkin tidak dapat diatasi. Peraturan Seven Treasure Glade Steel School kamu tidak lebih dari sebuah harapan bagi para murid yang berhubungan langsung untuk memiliki perlindungan yang kuat. Sayangnya, aku tidak bisa melakukan itu sekarang, aku hanya tipe spirit master makanan, tetapi itu tidak berarti itu tidak akan pernah mungkin bagi aku. Rongrong, maukah kamu menungguku? Beri aku 10 tahun, aku pasti akan menemukan cara untuk menjadi kuat, cara untuk mendapatkan kekuatan untuk melindungi kamu. Petik 2. Apapun yang terjadi, Ningrongrong tidak berharap Oscar bereaksi seperti ini. Melihat cahaya keras kepala di matanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa pria ini layak untuk diandalkan. Praktis tanpa ragu sedikit pun, dia mengangguk. Melepaskan cengkeramannya di bahu Ningrongrong, Oscar berbalik dengan tajam, semua enggan berpisah sepenuhnya di dalam bagian terdalam hatinya. Rongrong, aku akan pergi. 10 tahun, tunggu 10 tahun untukku. Setelah 10 tahun, jika aku masih belum kembali, menikahlah. Jika aku berhasil, aku pasti akan kembali untuk menemukan kamu. Dalam 10 tahun, kamu akan berusia 24 tahun, di masa jayanya. Selama aku tidak mati, aku akan berhasil. Petik 2. Selesai berbicara, Oscar tidak berhenti, berlari keluar seperti embusan angin. Dia tidak akan tinggal lebih lama di Seven Treasure Glade Steel School. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menemukan jawaban yang benar di sini. Dia harus pergi, harus meninggalkan tempat ini, pergi ke dunia luar untuk mencari hal-hal yang dia butuhkan. Bisakah sistem makanan Spirit Master benar-benar tidak melindungi yang dia cintai? Tidak, dia percaya dia bisa mencapainya. Untuk cinta keras kepala di hatinya, bagaimanapun juga, dia akan mencapainya. Melihat Oscar yang hilang kembali, Ningrongrong sudah bodoh. Pada saat ini, dia dengan jelas menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan hatinya dari jatuh cinta pada pria tampan ini yang baik padanya, yang menginvestasikan segalanya untuknya. Dia enggan melihat dia pergi, dia benar-benar ingin dia tetap, tetapi dia tahu bahwa jika dia berkata begitu, dia dan dia benar-benar akan selamanya tidak bisa bersama. Desahan suram bergema di belakang Ningrongrong, tangan besar yang kuat jatuh di bahunya. Gadis bodoh, jangan menangis. Jika dia benar-benar dapat kembali dalam 10 tahun, mungkin kamu benar-benar akan bisa bersama. Petik 2. Ningrongrong berbalik, menatap Ning Fengzi yang diam-diam muncul di beberapa titik. Dia melemparkan dirinya dengan ganas ke lengan ayahnya dan kehilangan suaranya karena air mata pahit. Pedang Douluo Chenxin dan Bon Douluo Gurong berdiri diam di sana. Dua judul besar Douluo tampak berhadap-hadapan, dan pedang Douluo yang selalu pendiam tiba-tiba berkata, "Seandainya dengan waktu, anak ini bukan sesuatu di kolam. Seperti yang dia katakan sendiri, jika dia tidak mati dalam 10 tahun, maka setelah 10 tahun, dia pasti akan mengejutkan dunia guru roh. Kejutkan kami, biarkan dia marah." Petik 2. Ningrongrong, sebagai pewaris kepala sekolah, memiliki begitu banyak suara muncul di sisinya, bagaimana mungkin Ning Fengzi dan yang lainnya tidak menyadarinya. Ketiganya ada di sini sejak lama, dan juga mendengar mayoritas diskusi Ningrongrong dan Oscar, bahkan jika mereka tidak mengungkapkan diri mereka sendiri. Saat Ning Fengzi mendengar keputusan akhir Oscar, matanya bersinar karena kekaguman. The Shrek Seven Devils, mereka benar-benar bukan karakter biasa. Mungkin bakat anak ini tidak bisa dibandingkan dengan Tang San, tetapi tekad yang tak tergoyahkan yang tersembunyi di hatinya sudah cukup untuk menangani banyak masalah besar. Ning Fengzi tidak menahan Oscar. Dia juga ingin melihat kejutan seperti apa yang bisa diberikan anak muda ini di masa depan. Jika kejutan itu cukup untuk mengimbangi aturan sekolah, maka ia tidak akan keberatan menjadi ayah mertuanya. Utong, Tang San tidak jelas tentang berapa kali ini dia diledakkan ke dalam kolam. Air terjun deras setinggi 200 meter menghantam dengan kekuatan besar, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia benar-benar mengerti dari pengalaman.
Dengan kekuatan roh tersegel, apalagi berlatih dengan palu di air terjun, bahkan memanjat ke batu bulat besar itu sulit dicapai. 3 hari penuh telah berlalu, dan Tang San tidak pernah berdiri dengan kokoh di atas batu yang sangat indah itu. Dia bahkan belum mengayunkan palu. Setiap hari ia akan menghabiskan seluruh energinya, dengan susah payah naik ke darat, memulihkan energinya, dan sekali lagi kembali untuk melakukan upaya di bawah air terjun. Temperamen Tang San selalu dikenal karena ketekunan, ia tidak pernah tahu apapun yang disebut kekalahan. Jika pertama kali tidak berhasil ia akan melakukannya 2 kali, jika 2 kali tidak berhasil maka 3 kali. Dia sangat yakin bahwa akan ada alasan atas apa yang ayahnya lakukan padanya. Di bawah pengaruh tulang tengkorak kebijaksanaan, Tang San mulai menentukan tingkat kelembutan batu itu, mulai menentukan kekuatan dampak air, mencari tempat terbaik untuk memotong untuk berdiri di atas batu, dan mulai dengan susah payah menghindari dampak air. Memanfaatkan setiap fraksi kekuatan di setiap bagian tubuhnya. Palu penempaan berat membantu dia. Semakin berat dia, semakin sulit untuk dilarikan ke kolam. Tang Hao selalu duduk bermeditasi di gua yang dibuatnya, tidak pernah memperhatikan apa yang dilakukan Tang San. Tang San telah menimbun sejumlah besar air minum dan makanan di 24 Moonlit Bridges, cukup untuk membiarkan 2 orang bertahan selama sebulan. Karenanya, pada bulan ini, Tang San tidak pergi memetik buah apapun. Setiap kali dia datang untuk beristirahat, dia akan memisahkan beberapa makanan dan membawanya ke gua ayahnya, mengaturnya di depan ayahnya. Setelah makan dia akan segera beristirahat, dan begitu energinya pulih dia melemparkan dirinya ke dalam air. Tang Hao sesekali membuka matanya, tatapannya tanpa sengaja jatuh pada Tang San. Mengawasi putranya berulang kali berlari dan memanjat lagi, matanya akan mengungkapkan kepuasan yang samar. Bocah bodoh, tahukah kamu? Air terjun ini adalah palu untuk menempa kamu. Yang ditempa adalah tubuh kamu. Sebagai satu-satunya pengrajin ilahi di benua, yang ingin aku lakukan adalah menempa diri kamu menjadi alat ilahi sejati. Petik 1. 5 detik. Dia akhirnya bertahan selama 5 detik. Pada hari kelima, Tang San sudah bisa bertahan di atas batu selama 5 detik, bagian 3 TL oleh Bagelson. Akhirnya pada hari kelima, Tang San bisa bertahan selama 5 detik di batu bulat. Bahkan tanpa bantuan kekuatan roh, berdiri di atas batu, tubuhnya dapat bergerak dengan lembut sesuai dengan ritme langkah bayangan hantu bayangan, menurunkan kekuatan dampak dari air terjun, sejauh mungkin menemukan posisi terbaik untuk menahan serangan. Bahkan ketika sulit bernapas, dia masih bertahan untuk setiap saat. Bagi Tang San, ini merupakan awal yang bagus. Seperti yang mereka katakan, semua hal sulit pada awalnya. Ketekunan pertama tidak diragukan lagi yang paling menyakitkan. Tidak hanya Tang San yang harus menanggung hantaman air terjun yang kejam, tetapi ia juga harus menanggung rasa sakit sementara tidak dapat menggunakan kekuatan roh. Sama seperti orang dewasa yang tiba-tiba berubah menjadi anak kecil, ketika kekuatan tiba-tiba turun, seseorang perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Dan 5 hari hanyalah saat ini untuk adaptasi. Dalam 5 hari, dalam hantaman air yang terus-menerus, rasa sakit karena tidak dapat menggunakan keterampilan langit misterius secara bertahap memudar. Mengandalkan dorongan kecerdasan tengkorak kebijaksanaan, ia secara bertahap memahami teknik itu. Sejak hari ke-6, waktu dia bisa tetap di atas batu bulat naik secara geometris, dan dia juga akhirnya bisa mulai mengayunkan palu tempa di tangannya. Menggunakan kekuatan pada batu bundar yang licin dan halus tidak diragukan lagi merupakan masalah yang sangat menyakitkan. Tapi Tang San lihai, dia tidak cemas untuk mulai berlatih metode palu angin gangguan, dan pertama-tama menyesuaikan diri dengan kekuatan air terjun sejauh mungkin, berusaha keras untuk mengontrol keseimbangannya, memungkinkan air terjun untuk mencuci dia. Ketika Tang San akhirnya bisa berdiri kokoh di bawah air terjun tanpa ditumbuk ke dalam air, Tang Hao akhirnya memberinya nasihat. Berkultivasi, kembangkan kekuatan roh. Tentu saja, untuk Tang San, itu menumbuhkan keterampilan surga misterius. Untuk sesaat Tang San kagum dengan kata-kata ayahnya. Kekuatan internal keajaiban langit misteriusnya sudah disegel, bagaimana dia masih bisa berkultivasi. Tetapi ketika dia benar-benar berkultivasi, dia menemukan bahwa meterai yang diberikan ayahnya sangat aneh. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan internal misterius Heaven Skill, itu tidak mempengaruhi kultivasinya. Setiap kali dia mulai menumbuhkan kekosongan di tubuhnya, setelah mengedarkan kekuatan internal yang terakumulasi 1 kali,
itu akan secara otomatis bergabung ke segel berapi itu, menyatu dengan kekuatan internal aslinya sendiri. Meskipun Tang San tidak dapat merasakan sampai sejauh mana skill surgawi misteriusnya berkembang seperti ini, setelah berkultivasi, kecepatan pemulihan tubuhnya jelas akan meningkat. Karena itu, mulai hari ini, Tang San akan berkultivasi selama 6 jam setiap hari, berlatih di bawah air terjun untuk waktu yang tersisa. Hong! Palu tempa menyebabkan percikan besar di dalam air terjun, berputar sekali, dan kembali ke kepala Tang San. Sukses Tang San bersukaria. Tetapi dia hanya gembira untuk sesaat, karena saat kehendaknya goyah, air terjun itu meledakkannya ke dalam kolam. Hari ini sudah hari ke-15 sejak datang ke sini. Setelah upaya tak henti-hentinya, dia akhirnya bisa berhasil melakukan ayunan angin gangguan pemecah disorder pertama, tanpa meluncur dari batu bundar dari Gaia. Dengan ayunan pertama datang yang kedua. Dengan latihan terus-menerus dari Tang San, metode palu angin gangguan mulai muncul di tangannya. Lagi pula palu tempa bukanlah Clear Sky Hammer, dan bobotnya tidak begitu mengerikan. Terlebih lagi, bobotnya dapat membantu Tang San berdiri dengan mantap di atas batu. Perlahan-lahan, metode palu angin yang membelah gangguan tumbuh lebih dan lebih terampil dari berlatih di air terjun. Pada awalnya ia hanya bisa menyebabkan percikan, tetapi saat menari itu akan tahan terhadap unsur-unsur. Itu seperti penghalang bundar di bawah air terjun, terus-menerus menghalangi pemukulan air terjun, air mekar dalam percikan besar. Frekuensi ayunan palu tempa dengan cepat dan mantap naik. Dalam sekejap, 3 bulan telah berlalu. Hong! Ayunan terakhir terdengar. Tubuh Tang San melonjak seperti peluru artileri, bertemu air terjun yang pecah selama 10 meter. Dalam jarak 10 meter, air yang jatuh menabrak sungai, dan di bawah dorongan sosoknya, mengeluarkan gemuruh ledakan besar. Bahkan pelangi yang merentang di kolam berubah menjadi kacau pada saat ini. Itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa dicapai Tang San dengan kekuatannya saat ini, tetapi lebih merupakan properti dari metode palu angin gangguan. Satu ayunan lebih kuat dari yang terakhir, kekuatan ayunan tumpang tindih. Jika bukan karena kualitas batin fisik Tang San yang sangat kuat, dampak besar itu akan cukup untuk merobek otot-otot dari tulangnya. Saat 9/9, 81 ayunan, selesai, 81 kekuatan yang tumpang tindih bersama-sama. Meskipun tidak bisa menggunakan sedikit kekuatan roh saat ini, yang secara instan meletus kekuatan serangan yang menakutkan masih melampaui puncaknya. Hong! Kekuatan itu memudar. Tubuh Tang San di air terjun itu hancur lebur ke dalam kolam, tetapi pada saat ini kegembiraan dalam hatinya sulit untuk digambarkan. 3 bulan, dia akhirnya menyelesaikan kebutuhan ayahnya, akhirnya berhasil 80 ayunan pertama. Saat ini, kulit Tang San penuh dengan warna perunggu yang sehat, tingginya agak meningkat. Meskipun rambut dan janggutnya di wajahnya tampak sangat tidak teratur, matanya seperti bintang-bintang yang dingin memiringkan dengan memesona. Begitu air terjun terbalik, Tang Hao yang duduk di gua sudah membuka matanya. Cahaya heran melintas melewati sudut matanya. Bahkan sebagai judul Douluo termuda di benua ini, saat ini ia masih tidak bisa menahan nafas dalam pujian atas prestasi putranya. Kembali ketika dia menyelesaikan langkah ini, dia membutuhkan waktu setengah tahun penuh. Tapi Tang San, dengan kemauan teguh dan bantuan bakatnya, secara tak terduga hanya menggunakan 3 bulan. Melompat ke pantai dari kolam, Tang San memegang palu tempa di satu tangan, dan dia pertama-tama menatap mata ayahnya. Tatapan Tang Hao menyapu putranya. Dalam 3 bulan ini, otot-otot Tang San menjadi lebih berbeda. Meskipun tidak ada yang terlalu besar, kulitnya memiliki cahaya kabur samar. Dengan penglihatan judul Douluo, dia secara alami bisa mendeteksi kekuatan ledakan yang terakumulasi di dalam. Ayah, aku berhasil. 81 ayunan. Petik 2. Tang San dengan bangga berkata pada Tang Hao. 81 ayunan, 81 ayunan tanpa kendali, transendensi hati dan tubuh itu membuatnya sangat bersemangat. Tang Hao mengangguk padanya, memberinya 2 kata. Sangat bagus. Hanya saja, kamu masih bisa berbuat lebih baik. Petik 2. Saat berbicara, Tang Hao meraih palu tempa dari tangan Tang San. Dengan gerakan santai, palu tempa melayang seperti bintang jatuh, menghilang dalam sekejap mata. Tidak memperhatikan Tang San yang agak mati, satu tangan Tang Hao meraih pohon besar di sebelahnya. Tangannya memotong batang pohon seperti pisau tajam, memotongnya seperti tahu lembut. Saat tangan Tang Hao bergerak,
Tang San hanya melihat awan serutan kayu di udara dan telapak tangan ilusi Tang Hao. Faktanya, Purple Demon Eye-nya telah mencapai puncak tingkat ketiga, dan bahwa dia tidak bisa melihat dengan jelas gerakan Tang Hao dengan penglihatannya yang sekarang, menunjukkan seberapa cepat Tang Hao. Ketika Tang Hao berhenti, palu lain muncul di tangannya, persis sama dengan palu tempas sebelumnya, tetapi terbuat dari kayu pohon. Memasukkan palu kayu ke telapak Tang San. Selanjutnya, gunakan itu untuk berlatih metode palu angin gangguan. Jika palu rusak, buat sendiri. Petik 2. Meninggalkan kata-kata ini, Tang Hao kembali ke guanya lagi. Hanya beberapa kata sederhana, tetapi apa yang telah diberikannya pada Tang San adalah tantangan yang bahkan lebih sulit. Ketika pertama kali mendapatkan palu, Tang San tidak merasakan apa-apa. Selama 3 bulan dia menggunakan beberapa lusin jin menempa palu, sekarang memegang palu kayu ini, itu praktis ringan seperti udara. Ketika dia sekali lagi berenang kembali ke air terjun, dia jauh lebih santai dari sebelumnya. Palu kayu itu apung, dan terlebih lagi sangat ringan, itu menyelamatkannya hampir 1/5 dari waktu sebelum dia mencapai air terjun. Namun, ketika dia naik ke batu bulat di bawah air terjun, dia langsung merasakan sesuatu yang salah. Di bawah dampak besar air, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba hampir menabrak batu. Faktanya, 3 bulan pelatihan ini telah lama membuatnya stabil di atas batu bulat seperti paku yang dipalu ke papan. Setelah langkahnya tiba-tiba goyah, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sangat cepat, Tang San menyadari masalahnya. Palu tempa di tangannya telah berubah menjadi palu kayu, dan beratnya sangat berbeda. Pusat gravitasinya serta keakrabannya dengan aliran air telah berubah. Dengan berat yang berbeda, secara alami bahkan lebih sulit untuk berdiri dengan mantap. Setelah mengetahui hal ini, Tang San segera memahami beberapa niat ayahnya. Secara ajaib, dia tidak segera mengayunkan palu kayu setelah berdiri dengan kuat, tetapi berdiri dengan stabil, mengendalikan palu kayu untuk mengayunkannya dengan lembut, merasakan sensasi palu kayu di sungai. Yang tampaknya ringan seperti palu kayu bulu tiba-tiba menerima perlawanan yang lebih besar di dalam air daripada palu tempa dari sebelumnya. Itu menderita pengaruh ganda dari daya apungnya sendiri dan dorongan air, membuat kontrol Tang San semakin sulit. Ketika Tang San merasa dia bisa sekali lagi berdiri dengan kokoh, dia mulai menggunakan metode palu angin gangguan lagi. Ayunan pertama dan kedua masih berlanjut seperti biasa, hanya saja tidak begitu mudah. Tetapi ketika ayunan ketiga tiba, palu kayu yang rapuh itu patah begitu itu akan membelah air. Satu palu kayu, rusak. Sejak hari ini, Tang San memasuki tahap kedua pelatihan. Dia tidak memiliki kekuatan internal. Tidak dapat menanamkan palu kayu dengan kekuatan internal untuk melindunginya. Apa yang bisa dia lakukan adalah mengendalikan penggunaan kekuatannya sejauh mungkin, mengendalikan kekuatan yang terus-menerus diberikan pada palu kayu untuk mencegahnya pecah di bawah air. Dari putus dari ayunannya sendiri. Masalah yang tumbuh tiba-tiba tidak membuat Tang San mundur, sebaliknya itu membuat pikirannya semakin fokus, memulai pelatihan khusus yang bahkan lebih sulit. Setelah 9 bulan, dalam raungan yang menusuk telinga, layar air yang luar biasa melonjak. Kali ini bukan hanya bagian dari air terjun di atas, tetapi seluruh bagian hampir 10 meter. Di bawah air terjun, seluruh tubuh sosok yang menjulang itu bersinar dengan cahaya perunggu, berkilauan seperti emas di bawah sinar matahari. 81 ayunan, Tang San sudah lupa berapa kali ini dia menyelesaikan ayunan 80 pertama.